Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer dari Jambi tentunya. Dari bumi sepucuk Jambi 9 Lurah yang ada di Provinsi Jambi. Terutama saya ada di Kabupaten Muaro Jambi. Banyak yang menanyakan, Pak alamatnya di mana? Saya di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi guys. Harus semangat kita di pagi-pagi hari ini, kita perlu semangat. Pagi-pagi pakai baju batik Pak, ya sebentar lagi kita melesat ke acara ya. Jadi ini menyikapi banyaknya sekali rekan-rekan itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam peternakan. Mungkin ya sebenarnya gini kawan, di video saya itu banyak sekali ya, sudah banyak keterangan lah di video, tapi karena mungkin saking banyaknya video, jadi kawan-kawan itu nyarinya mungkin pusing, mungkin bingung mungkin. Padahal di setiap lini pertanyaan itu ada di konten-konten saya itu ada. Cuman ya kalau memang mau nyari ya bingung gitu. Ya, saya khawatirnya gini, kawan-kawan pendatang untuk nonton channel mungkin iya kalau untuk yang baru nonton, tapi kalau yang sering mengikuti konten saya, wah yang disampaikan Pak Edi itu ini terus gitu. Mungkin ada apa ya, pemikiran seperti itu gitu. Cuman kita bingungnya juga di sini, kawan-kawan yang baru ini selalu menanyakan hal-hal yang sudah sering kali saya buat konten gitu. Contohnya seperti inilah, ini kita bahas saja, nggak usah terlalu banyak yang diomong nanti malah bingung Pak Don. Ini di sini ini Aisyah Rahmawati. Ini dari mana kita lupa, ini kemarin masuk juga sih ini. Kalau kandangnya kecil Bang, nanti kita anu dulu. Nah nih, kalau kandangnya kecil Bang, suhunya apakah harus tetap di angka 38 Bang? Kalau kandang saya yang pemutaran otomatis, jadi suhunya saya setel di angka 36,0 sampai 37,5. Telur saya udah 9 hari di dalam kandang, mungkin di dalam mesin penetasan ya yang dimaksud ya, dalam penetasan gitu. Nah, terus baiknya gimana Bang? Apa saya tambahin setelah suhunya, setelan suhunya? Mohon dibales ya Bang, terima kasih ya. Artinya nunggu karena saat ini di di dalam mesin sudah 9 hari. Terus kemudian dan telur yang infertil, artinya telur yang nggak jadi, juga udah saya keluarkan. Baiknya gimana Bang? Saya tambahin nggak suhunya? Nah, ini kawan. Ini sih sudah saya bales ya, karena ini posisinya kan darurat. Kalau posisinya darurat mungkin saya bales secara simpel dulu. Jadi kalau untuk durasi panjangnya ya di sini saya jelaskan. Jadi gini, ini suhunya di 3, suhunya apakah harus tetap di angka 38 Bang? Kalau kandang saya yang pemutaran otomatis, jadi suhunya disetel di angka 36,0 sampai 37,5, berarti turun 5 derajat ya. 36, 3, ya turun 5 derajat, setengah derajat turunnya, kok 5, setengah derajat. Jadi gini, kalau untuk suhu ini pemutarannya otomatis. Mau otomatis kah, mau manual kah, itu kalau suhu ya, suhu yang sering kita pakai di sini, suhu yang ideal yang sering kita pakai di sini, itu kalau saya malahan di 38, 39. Artinya sudah sering kali saya jelaskan, di sini saya sorot ya 38, jadi biar tidak ada dusta di antara kita kawan. Ini suhu kami di sini. Ini 38,1. Ya, nanti 38,9 itu biasanya dia 39,0 itu biasanya nanti mati. Ini di 3, ini kemarin saya turunkan ya kalau nggak salah ya suhunya ya.
Jadi kembali ke pokok permasalahan, ini kalau suhunya kita turunkan itu kalau nggak salah kemarin lantaran ini menetas di dalam, ya. Ini di dalam menetas, sedang menetas, makanya suhunya saya turunkan biar tidak terjadi begitu panas gitu. Jadi kembali ke pokok permasalahan. Intinya kalau suhu di 36, 37 itu kalau menurut saya itu terlalu rendah ya, itu terlalu rendah. Di 36, 36, 37 ya. Itu terlalu rendah kalau menurut saya. Yang bagusnya gimana Pak? 37, 38, 38, 39. Itu biasanya saya pakai itu suhu itu di situ. Jadi kalau suhu itu 36,0 terus kemudian hidup 37,5. Artinya setengah derajat. Itu terlalu dingin ya kalau menurut saya. Kalau saya biasanya di 38 sampai di 39. Kalau ini saya turunkan 37, 38. Karena apa? Posisinya sedang menetas. Biasanya kalau posisi menetas, dia itu hawanya suhunya di dalam itu panas kawan. Suhunya itu nambah panas karena apa? Di dalam itu nambah anggota puyuh lagi gitu. Jadi memang suhunya di sini saya turunkan 37, 38. Kalau untuk di suhu penetasan saya 38, 39. Nah, sekarang berbalik lagi ke permasalahan yang dihadapi Ibu ini tadi. Dari akunnya ini tadi. Jadi di sini memakai 36,0 sampai 37,5. Telurnya sudah 9 hari. Apakah permasalahannya di sini Ibu ini mau menaikkan suhu itu nanti jadi masalah? Enggak. Kalau kita naikkan ke mungkin ke 38 itu nanti enggak terjadi masalah. 37 mati, 38 mati, di 37 nanti hidup. Nah, itu enggak masalah di situ. Nah, sekarang kita bahas di 36 ya. 36,0 kemudian hiduplah sampai 37,5 dia akan mati. Seperti itu ceritanya. Jadi kalau itu suhunya kerendahan, biasanya kalau suhu kerendahan, apalagi di musim dingin seperti ini. Kalau di musim dingin, di musim penghujan, suhunya kerendahan, itu nanti biasanya itu daya tetasnya itu melewati batas. Artinya 18 hari, 19 hari, itu biasanya malah netas. Di 19 hari atau bisa jadi di 20 hari. Kalau netas tetap netas, tetapi harinya lebih nambah lagi dia, gitu. Kalau untuk netas Pak, ya netas, tetap netas kalau biasanya menetaskan. Nah, di suhu yang paling ideal sih sebenarnya 38, 37, batas 37 ya. 37 sampai 38, kemudian 38 sampai ke 39. Itu batas ideal. Kalau kita menggunakan 36 ke 37 itu kalau menurut saya terlalu rendah. Itu terlalu rendah ya. Jadi seringkali sih kita di sini membahas tentang masalah suhu. Jadi kalau ini tadi menurut saya sebaiknya Ibu Aisyah Rohmawati itu sebaiknya suhunya dinaikkan. Agar supaya apa? Secepatnya dia bisa ngimbangi. Tapi nanti biasanya 17 hari kah atau 18 hari? Ya berkemungkinan 17 lebih. Karena kita naikkan di suhu 37, 38 kan. Kalau dari awal iya karena ini sudah separuh perjalanan lebih. Terkadang separuh perjalanan lebih juga kita naikkan, itu biasanya juga kendalanya tetap lebih ya. Jangan khawatir enggak netas, tetap itu netas, tetapi ada waktu tersendiri di situ. Ada waktu mungkin agak agak lebih lah waktunya dari yang sudah ditentukan jadwal biasanya kan 16 ataupun di 17 hari. Biasanya kalau saya menggunakan 38 kayak gini, 38, 39 itu di 16 hari itu mulai dia retak-retak, mulai dia bunyi tek 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 nyari jalan keluar, di 17 hari besoknya baru brel. Gitu ya. Pernah juga saya mencoba di 37, 38 itu biasanya di 17 hari mulai.
19 hari, 18 hari dia mulai menetas. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau di 36 37 biasanya saya dulunya itu agak molor sehari kawan. Kita sudah kebingungan. Ada juga kemarin yang dari Jombang pernah ya sampai di umur 20 hari itu netas. Ya, 19 hari itu mulai. Jadi di situ sudah kebingungan karena kok nggak netas-netas nih, apa masalahnya? Ternyata di suhu. Suhunya rendah, terus cuaca seringkali iklimnya mendung, iklimnya redup. Jadi disitulah terjadi kekurangan hangat. Jadi lambat di situ untuk menetasnya. Nah, jadi gitu guys. Ya, kalau untuk saran saya di suhu 36,0 sampai 37,5. Jadi kalau untuk mesin itu maupun full otomatis maupun semi manual itu kalau saya sih lebih cenderung menggunakan itu suhu 38 39 atau 37 38. Ya. Jadi kalau menggunakan 36 37 itu kalau menurut saya terlalu rendah itu. Nanti beresiko ya, beresiko. Resikonya agak lama lah itu. Kalau netes tetap netes, cuman agak lama nantinya. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Kalau untuk mesin yang full otomatis maupun yang manual sih sebenarnya suhu sama ya. Suhu sama, tidak kok kalau full otomatis harus segini, kalau semi otomatis harus segini. Kalau menurut saya enggak. Tetap kalau untuk suhu tetap. Jadi kalau untuk suhu itu tetap di 37 38 sampai ke 39 ya. Mungkin hanya itu kawan-kawanku. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah memberikan saran, juga memberikan pertanyaan. Semuanya terima kasih saya ucapkan. Jadi jangan sampai kita salah kaprah di dalam menyikapi usaha yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat kawanku semuanya. Salam ceketer dari Jambi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam ceketer, salam semangat, salam sehat selalu. Salam satu hobi, salam satu bulu, salam satu jalur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.